dalam sekian ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kita mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat Nabi. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," jika saya tidak keliru 54 atau 59. Bisa dicek kalau saya keliru, mohon diingatkan. "Fa in tanaza'tum," tapi pasti dia dari surat An-Nisa. "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maka apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, yang ini maunya seperti ini, yang ini baik lain lagi, yang itu lain lagi, yang itu lain lagi, apa solusinya? Farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikan kepada Allah. Mungkin kita kembalikan ke Allah, ke langit, naik ke langit, ya enggak, kepada kitab suci Allah, Al-Quranul Karim, kembalikan kepada Rasulullah, kepada hadis-hadisnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajidh." Nabi menyatakan, barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat umat ini berpecah belah cukup banyak. Ini berita dari Nabi. Nabi memberitakan bahwa orang yang hidup panjang setelah Nabi, terjadi perselisihan, perpecahan yang cukup banyak. Yang ini zikirnya seperti ini, setelah selesai yang ini begini, yang ini lain lagi, yang begini lain lagi, dan seterusnya. Apa solusinya? Kita sebagai umat Nabi, apakah saling memvonis, saling menuduh, saling menuding, berantem, bertengkar, atau apa? Bimbingan beliau, "Fa'alaikum bisunnati." Pegang teguhlah dengan sunnahku. Lihat saya, bagaimana petunjuknya Rasulullah setelah salat, petunjuknya Rasulullah sebelum salat, petunjuknya Rasulullah ketika umrah, petunjuknya puasanya Rasulullah, petunjuknya Rasulullah dalam haji, ya, petunjuk beliau ketika orang meninggal, bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara mensalatkannya, apa saja yang dibaca, bagaimana cara mengurus jenazah ketika diturunkan ke dalam kuburan. Ada yang mengatakan demikian. Kita lihat hadis Nabi cuma segini, cuma begini. Saya lebih nyaman dengan petunjuknya Nabi, karena Nabi memerintahkan kita ketika umat berpecah belah agar kita mengikuti sunnah beliau, bukan sunnah orang lain. Oh, kalau menurut anda itu baik, ya silahkan buat anda. Tetapi saya yakin yang terbaik adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin petunjuk selain beliau lebih baik daripada petunjuk beliau. Andai kata itu baik, maka kita tentunya yakin apa yang datang dari Nabi, panduan dari beliau, paket dari beliau, lebih baik daripada paket dari selain beliau. Kan begitu? Ini solusinya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Fa'in aman, jika manusia ini beriman, beragama sebagaimana kalian beriman, beragama. Kalian ketika ayat ini turun, tidak ada selain mereka para sahabat Nabi yang beriman. Maka mereka pasti berada di atas hidayah. Tetapi kalau mereka berpaling, maka mereka berada di dalam kesesatan, kecelakaan. Ini ayat menerangkan kepada kita bahwa agama ini tidak cukup kita comot ayat, comot hadis, tapi harus mengikuti pemahaman para sahabat. Karena cukup bahaya kalau modal bahasa Arab, modal kaedah nahu, kaedah hadis, langsung baca Al-Quran, baca hadis, pemahaman sendiri, kacau jadi. Akhirnya agama ini menjadi multi tafsir. Ada 1000 orang, 1000 pemahaman terhadap sebuah ayat, kan kacau jadinya. Makanya Allah buat kaedah yang sangat indah, lengkap, yang membuat manusia ini tidak bisa membuat Al-Quran ini multi tafsir, sehingga agama ini benar-benar universal. Bukan tingkatnya daerah, provinsi atau nasional, tetapi tingkatnya universal, seluruh permukaan bumi wajib mengikuti Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, sehingga tidak akan terjadi perpecahan dan berkeanekaragaman dalam beragama.